Selamat pagi nih, Kak. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu. Saya Nancy Yulianti, biasa akrab dipanggil Nancy. Nancy, kelas berapa? Kelas 12 tahun ini, 3 SMA. Oke. Ini perkenalkan, saya Saskia Aziza yang nantinya akan menjadi konselor pada adik. Juga sudah pernah konseling sebelumnya? Belum. Sebelumnya belum. Oke, pertama kali ya? Ya. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Kalau konseling itu konseling di mana membantu adik untuk meluruskan pikirannya. Apa sih yang mungkin menjadi cemasnya adik yang akan aku bantu diarahkan dan berubah pikiran negatifnya adik jadi positif. Dan nantinya konseling ini ada memegang 3 asas, yaitu asas kesukarelaan, keterbukaan, dan kemanusiaan. Jadi nanti adik bisa terbuka dan pada saat cerita, dan ceritanya nanti adik akan dirahasiakan dan cukup untuk saya mendengarnya. Oke, kan tadi sudah dikatakan surat persetujuannya yang dimana adik sukarela untuk mengikuti konseling ini. Jadi sebelumnya ini ada surat riwayat hidup, adik isi terlebih dahulu ya. Di sini tulis namanya, tempat tinggalnya, alamat. Kalau ada yang bingung kan bisa di stop. Ini apa suku bangsa apa ya? Suku bangsa Bugis misalnya. Ini untuk kanannya saya garis tidak? Iya betul. Jadi garis laki-lakinya. Ini nilai akhirnya apa? Nilai akhir. Rapor dikosongkan saya itu. Ini jurusannya masuk nih PIPS gitu apa? Untuk PT Sostrip nih? Iya. Maksudnya lamanya ini apa? Apa itu? Yang bagian kehidupan organisasi. Berapa tahun menjabat? Kalau sama tahun bedanya apa? Maksudnya dimulai dari tahun berapa ke tahun berapa gitu? Tahun apa sih? Lupa. Kalau lupa enggak apa-apa, kalau misalkan dulu. Ini kosongnya pengalaman kerja. Iya, jangan. Kalau sendiri Jaka, tulis nama aku. Iya. Kalau nggak ada semua ini kak, ini kosong nih. Di setiap sesi.
harus diisi kakak? Enggak. Nggak sih? Atau mungkin yang membuat ada gambaran terbesit yang paling adik suka ya apa? Belum ada? Iya kak, bermain. Oh iya, Yang masih kayak pusing ke apa yang mau. ah iya, masih abu-abu ya. Iya. Oke, terima kasih saya diisi ya deh. Oke. Oke, tadi ada kendala kesininya? Ya, ada ini juga cuma tadi sempat bingung karena pertukaran jamnya. Iya betul, kenapa itu? Karena kayak melambat terus kak, terus juga kondisinya ini latihannya Momi mendekati latihan yang aktif banget gitu, karena mendekati juga waktunya tanggal 19 mau tampil, jadi kayak buru-buru. Ini latihan ya? Latihan atau sudah tampil? Masih latihan kak, Tampilnya kapan? tanggal perkiraan antara tanggal 13 atau tanggal 15 kak. Oh, Semingguan lagi. ini anu ya, mahasiswa baru ya? Iya, siswa baru. Di mana sekolahnya? SMA Negeri 11 kak. Oh, oke. Oke, tadi karena sudah gizi rawat hidup, sudah informasi konseling juga, sudah jelaskan apa itu konseling, dan nantinya kita akan, karena tadi masih abu-abu ceritanya nih, nah sini akan lebih diarahkan nantinya atas konselingnya kita bukan. Oke, sebelum masuk di konseling ada tes yang akan saya berikan. Nanti mungkin bisa adik kita terlebih dahulu sebelum langsung dalam konseling. Ada tes yang baru adik isi. Sini itu ada setiap kotak memiliki 12 kelompok pekerjaan. Nah, adik isi dari angka 1 sampai di rating. Oh iya. Yang mana paling adik sukai diberi angka 1 sampai terakhir. Jadi nanti ini adik kerjakan semaksimal mungkin, secepat mungkin. Dan nanti misalkan ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Ini nomor telepon kak? Nomor telepon ini? Tidak usah diisi. Ini sama nomor 1 itu yang paling disuka tuh kak? Iya, betul. Isinya berurut ya, kayak 1 sampai 12, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Cuma kayak 1 di sini, 2 di sini, 2 di sini, 4 di sini. Tapi nggak apa-apa kalau mau diacak. Oke.
Coba tanya kalau udah selesai. Intuisi sih ya. Nah di sini ada itu tulis pekerjaan paling adik sukai. Nggak apa-apa di sini tidak ada dalam Daftar. tapi sesuai dengan pribadi. Harus tiga-tiganya ini sih kakak. Iya, yang paling. Oke, makasih deh. Oke. Tadi kan ada mulai konsultasi langsung ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik kak. Di kode rating berapa? 7 mungkin. Kenapa tuh 7? Kayak hari-hari biasanya aja kak, cuma karena mungkin harinya konseling sama kita jadi kayak agak beda sama hari biasa. Cuma Bedanya sejauh ini kenapa? sih yang karena biasa kalau hari libur itu cuma di rumah, cuma ini bawa kayu mulai keluar dan ini agak jauh dari rumahku jadi kan baru kan pertama kali juga di sini. Oh, baru sekitaran sini ya? Iya. Oke. Oke, terkait dengan konseling yang nanti diadakan, nanti konseling ini tuh bertujuan untuk mengarahkan adik lebih mana lebih nantinya akan dipilih untuk kedepannya. Kayak apa nih tentang karir apa nih yang biasanya masih dicemaskan oleh adik? Kalau saya lebih ke saya belum punya pandangan atau plan yang yakin tentang kedepannya saya mau kerja apa kak. Jadi kayak masih bingung kak mau kak jadi apa kedepannya. Seperti itu saya kak. Kayak kalau cita-cita tuh saya masih bingung saya mau jadi apa. Kalau seperti itu biasanya apa sih yang pertama kali adik pikirkan? Saya mau kasih cita kayak mau kak sesuatu yang fleksibel untuk saya tapi secara gaji itu tuh enggak cukup lah untuk UMR sekarang atau mungkin bisa di atasnya kalau saya gitu kak. Yang kupikirkan setelah saya cari kerjaan atau mau kak cari pekerjaan yang fleksibel dan sesuai sama bakatku tapi tidak mau kak juga kayak terlalu memandang lain tentang finansial jadi saya mau kak cari kerjaan yang gajinya itu bisa dibilang lebih dari UMR sekarang karena bisa tahu kayak merasa kalau cuma kerja cuma sesuai dengan keinginanku atau passionku tapi gajinya atau kayak penghasilan yang didapat itu tidak cukup untuk menutup hidupku kayak ragu kak gitu. Ragunya karena apa? Ya karena takutnya nanti malah saya sudah kerja tapi ternyata hidupku sendiri tidak bisa piku kayak tidak bisa kak tutupi kebutuhan hidupku dengan pekerjaanku itu kak. Karena dasar apa itu? Kalau kayak kebutuhan hidup. Maksud kan kayak sekarang kan banyak temanku yang di atas kak yang dia sudah mulai kerja tapi ternyata penghasilan yang dia dapat tidak cukup untuk tutupi kehidupan sehari-harinya. Jadi saya takutnya itu kak karena niatnya juga kayak bingung kak mau kak lanjut kuliah atau mau kak langsung kerja gitu. Jadi kebingungan kalau sekarang.
kebingungan. Nah kalau misalkan dari adek sudah kenal nggak apa kelebihan dan apa nih fashion adek? Kalau saya kak sejauh ini kalau passion saya belum ternyata aku dapat banget, tapi kayak kalau hal yang aku sukai sejauh ini suka sekali kak masak. Oh masak, Iya. cooking ya? Ya cooking. Oke, cooking itu kalau adek lakukan adek senang atau bagaimana? Happy. Oke. Jadi ini cooking salah satu ini cooking kalau selalu dikerjakan dalam setiap minggu atau bagaimana? Seminggu saya pasti akan sentuh itu dapurku kak, minimal 3 kali dalam seminggu. Oh ya? Baik, ya baik kalau weekend gini biasa kalau masak saya yang disuruh sama orang tua aku. Oh jadi kayak sudah Masuk hobi mungkin atau rutinitas begitu. jadi itu juga suatu kebanggaan kalau bisa masakan sendiri ya. Kak, kayak rasanya tuh lebih enak aja kalau masak sendiri tuh. Oke. Kalau selain cooking mungkin ada Sejauh ini cuma cooking sih kak, cuma saya juga suka kalau sesuatu yang berbau teknologi. Saya tuh tipe orang yang gampang kak untuk hafal atau gampang kak untuk ingat sesuatu yang saya praktekkan langsung. oh jadi kayak belajar itu lebih ke arah turun lapangan langsung ya. Ya gitu. Seperti apa itu kalau di pelajaran SMA? Kalau saya lebih ke fisika. Oh. Saya tuh suka sekali kan fisika karena kan saya tipe orang yang kalau mau kak tahu sesuatu, mau kak hafal sesuatu itu saya harus lakukan langsung kak. Jadi kalau fisika itu kan dia fokus ke sesuatu, penjelasan atas penerapan hidup sehari-hari. Jadi kayak kalau bahas kalor segala macam saya tuh rasa tuh kayak bisa kalian semua masuk di otakku karena saya lihat contoh penerapannya. Dari fisika? Selain fisika mungkin kayak biologi. Sejauh ini fisika, fisika sama bahasa Inggris mungkin. Oh, suka Oh banget, enggak banget sih kak, enggak melebihi fisika juga menurut. oh jadi kayak kalau rating ini fisika Nomor 1 terus fisika, terus bahasa Inggris. Terus sebenarnya sebelumnya bahasa Inggris itu ada informatika kak, cuma di kejurusanku sekarang dari informatika aku, jadi saya taruh bahasa Inggris nomor 2 dan nomor 3 itu informatika. jadi setara ya. Ya, Oke. hampir setara. Terus kayak di SMA aktivitas apa yang semakin membuat nih adik kayak percaya diri? Kalau saya sih lebih ke karena join ke organisasi kak. Saya kan join MPK, dia kan sekelas Ji sama OSIS, hampir mirip-mirip. Jadi kayak jadi kayak sering bicara depan umum, makanya saya kayak kadang kulatih public speaking kok, jadi kayak bisa kak lebih percaya diri ngomong sama orang lain. Jadi suka. Dan itu sudah diaplikasikan sekarang. Iya kak, saya kebetulan dari SMP sudah join organisasi. Nah, misalkan kan pekerjaan ini ada batas-batasnya. Oke, kalau misalkan pekerjaan tidak memiliki batas, pekerjaan apa yang ingin diambil? Kalau saya sih mau kak sebenarnya jadi juru masak kak, karena kan itu memang hal yang aku suka sejauh ini, itu hal yang paling aku suka. Jadi mungkin kalau ambil pekerjaan itu akan enjoy kak sama pekerjaanku dan bisa kak lebih nikmati hidupku. Jadi kerja kak tapi menikmati juga hidupku gitu. Oh, dan itu yang seharusnya memang dibutuhkan sekarang. Iya, karena supaya enggak stres segala macam. Nggak tertekanan Iya. pekerjaan. Iya. Lebih Fleksibel untuk Betul. diriku sendiri. Terus apa kan pekerjaan yang paling menarik itu chef ya. Selain chef ada tidak? Sebenarnya saya tuh suka kak juga teknik kak. Makanya saya mau niatnya jurusan saya mau ambil informatika, teknik informatika. Cuma kalau buat itu tuh saya masih bingung kalau saya ambil jurusan itu pekerjaan apa yang aku mau. Makanya tadi saya taruhnya dokter. Iya, karena dari lingkunganku juga supportnya saya masuk ke dokteran. Oh gitu ya. Support. Iya, supportnya ke situ. Dari orang tua. Dari orang tua, dari guru-guru juga, tetangga-tetanggaku juga, keluargaku, supportnya ke situ. Dalam kalau siswa kan supportnya itu apa yang dikatakan orang tua atau keluarga? Kalau keluargaku itu bilangnya, saya kan nilai biologiku lumayan. Bisa dibilang nilai biologiku itu bisa terbilang paling tinggi di antara matkulku yang lain kak. Nilai biologiku sama kimiaku tuh terbilang bagus, terbilang tinggi. Terus juga dari keluarga supportnya ke dokter karena jelas nih akan dapat kerja setelah selesai pendidikan. Kan biasa gitu kak. Terus juga sekarang kalau bagian bidang pekerjaan yang pasti nih dibutuhkan itu kan memang dalam kesehatan tuh kak.
kalau bapakku arahannya begitu supaya jelas nih masa depanku dapat gak pekerjaan, jadi kayak ndak terpontang-panting kak sudah aku kuliah gitu kalau kata dari orang tuaku. Kalau dari guruku juga mirip-mirip juga, kayak katanya tuh kalau dokter jelas nih pekerjaanku apa ke depannya, apalagi kalau memang sudah selesai pendidikan dan memang punya kak nilai yang bagus dalam bidang itu, bisa kak langsung dapat kerja. Itu juga kalau dari guruku kak, baru katanya juga sayang kalau nilai biologiku yang tinggi ndak terpakai. Oh jadi kayak keluarga, guru lebih memotivasi adik itu untuk ambil jurusan kesehatan. Iya. Oke. Nah, kalau dari kemampuan diri nih kayak tadi public speaking segala macam, apa yang membuat apa yang adik ya kan yang harus lebih kutingkatkan dalam diri? Kalau saya mungkin lebih ke perbanyak membaca kak, karena saya tuh jujur belakangan ini merasa kayak hilang nih keinginanku atau semangatku untuk belajar. Saya juga nggak tahu alasannya apa, cuma mungkin proses itu juga harus kutingkatkan, harus kutingkatkan kayak lagi jam belajarku, terus juga membaca aku artikel segala macam, harus kak juga kayaknya lebih fokus pada keinginanku selanjutnya setelah aku lulus, kayaknya itu juga yang mau kembangkan lagi. Baca artikel. Kenapa membaca artikel itu perlu? Karena kan dunia itu pasti berkembang tuh kak, enggak gitu-gitu aja. Saya takutnya nanti kalau saya salah pilih jurusan atau saya salah pilih jalan, saya takutnya nanti jalan yang kupilih nggak bisa bantu kak untuk survive di beberapa tahun ke depan. Saya takutnya nanti saya ambil pekerjaan yang hanya laku di tahun-tahun ini, nanti beberapa tahun ke depan saya sudah nggak bisa mendapat kerja segala macam. Itu juga maksudku, saya tuh cari artikel untuk tahu kak perkembangan tentang dunia kerja, kira-kira bidang mana yang perkiraannya itu akan sangat-sangat dibutuhkan pekerja gitu. Tidak hanya kayak tahun ini dia. Iya, jadi untuk ke jauh-jauh tahun ke depannya supaya saya ndak terjebak kak dalam pilihanku sendiri. Oke, bagus. Terus tadi kan belum ada bayang-bayang ya tentang apa nih cita-cita yang akan yang diambil. Meskipun dalam artian pintar, suka cooking dan dimotivasi untuk kesehatan, belum ada sama sekali ya. Oke. Terus tadi nih chef, selain hasil masakan dan segala macam, ada itu apa yang diketahui lebih dalam tentang chef? Kalau saya sih jauh ini maksudnya sejauh itu ketahuan juga, karena saya cuma mau jadi chef karena memang saya punya bakat di masak itu dan saya punya kesukaan di situ, saya rasa nyaman di situ, jadi saya pilih itu mungkin karena saya rasa akan enjoy kak dalam profesi itu. Kalau sejauh ini saya belum tahu banyak tentang dunia itu. Kalau kedokteran? Kalau kedokteran sebenarnya saya juga kayak dulu pernah kak punya keinginan kak buat ke situ, dan saya juga rasa kayak mungkin akan sanggup kalau masuk ke spesialis itu. Takut itu lebih ke kayak biaya, saya takut nanti di tengah jalan saya stop karena biayanya tidak cukup, saya lebih ke situ kak. Tapi kalau memang anggapan kayak memang pasti biayanya itu cukup untuk kedokteran, saya mungkin akan ambil kedokteran saya dibanding chef. Nah, saya pikirkan prospek kerjanya dibanding dengan hal yang suka kalau di kedokteran itu. Nah, kalau di rating nih kan tadi kalau di pelajaran di rating itu fisika yang pertama. Terus kalau bahasa Inggris setara dengan Informatika. Kalau dua ini dibandingkan kedokteran dan chef, yang mana di rating paling awal? Kalau saya akan rating dokter. Kenapa? Karena prospek kerjanya yang jelas dan gajinya itu mungkin awal-awal akan kecil, tapi kan kalau dokter itu dia semakin berpengalaman semakin tinggi gajinya kak. Jadi lebih ke kalau dokter itu jelas nih akan dapat pekerjaan yang gajinya lumayan, sedangkan kalau chef itu agak susah kak, dan resiko kerja juga lebih tinggi, karena kan kalau chef itu kita ada di ruangan yang berhadapan langsung dengan api, dengan minyak segala macam, jadi pasti akan besar kemungkinan saya kena luka kak atau kena minyak panas. Sedangkan kalau dokter itu menurutku lebih bersih cara kerjanya, walaupun mungkin lebih pusing karena pelajarannya yang banyak, karena dia fokus sama materi tuh kak kalau dokter. Oke. Terus kalau dari teman-teman mungkin bagaimana?
Kalau dari teman-teman saya sih mereka lebih supportnya saya ke hal yang aku suka. Kan saya pernah cerita kalau saya suka dokter segala macam, saya suka masak segala macam. Temanku juga sering coba masakanku dan dia bilang enak. Tapi saya bilang kayak kalau saya mau ambil jurusan masak, aku rasa tidak akan buat hidupku lebih baik. Kayak tidak jelas ki arah hidupku nanti kemana, mungkin bisa dibilang begitu. Karena kalau ambil ki jurusan masak ndak bisa dibilang tuh kak, penghasilannya ndak sebesar kalau dokter ki kan gitu tuh kak. Jadi saya tuh kayak masih memang kak di situ. Cuma kalau saya bicara sama temanku, saya niat masuk teknik karena suka fisika dan informatika, temanku dukung juga kayak dia semangati kak, dia kayak berusaha kasih kak motivasi untuk bisa lebih pastikan yang mana yang aku mau ke depannya. Kalau dalam pertemanannya ada tidak sih ya kayak kalau kamu masuk itu kan biasanya nih kamu masuk itu aku juga masuk itu, ada nggak sih? Ada. Pas SMP sih banyak sekali, semua temanku kon buka. Tapi selama SMA ini mungkin karena memang lingkungan pertemananku juga, lingkungan pertemananku bisa dibilang positif. Jadi kita tuh punya jalan masing-masing, punya pikiran masing-masing, cuma kita tuh jalannya beriringan. Jadi kayak seperti saya ini masuk ke organisasi yang beda sama temanku, tapi kita saling support jika kayak kalau ada masalah apa kita saling diskusikan tanpa jatuhkan organisasi satu sama organisasi satunya. Jadi kita tetap jalan beriringan, tapi jalan yang dipilih itu beda. Gitu. Saling support tapi beda jalan. Iya. Oke. Nah, kalau menurut pekerjaan nih, dalam pekerjaan tuh yang paling penting dalam pekerjaan menurut adik sendiri apa? Kalau sekarang saya rasa penghasilan kak. Penghasilan kenapa? Karena sekarang harga bahan pangan, bahan pokok untuk kebutuhan pokok di sini tuh mahal sekali kak, naik semuanya. Sedangkan gaji itu kurasa UMR itu saja belum cukup untuk tutupi kebutuhan hidup kak. Baik itu mulai dari makanan, belum pakaian segala macam. Jadi saya rasa untuk sekarang lebih penting pekerjaan yang gajinya besar dibanding sesuai dengan passionku. Oke, bagus. Dan memang itu fakta yang ada. Oke. Nah, kalau menurut Adik ini pekerjaan yang bagus dan yang baik itu seperti apa? Menurutku saya, kalau saya tuh sekarang kalau di pikiranku tuh kak mau kerja di bidang teknik informatika. Jadi teknik jaringan, yang dimana kan sekarang kalau apa sih kayak kalau dia tuh kan berkembang terus kak, teknologi itu kan berkembang terus. Jadi menurut saya kalau saya masuk dalam bidang itu, ya saya akan terus berkembang dan ikuti perkembangannya teknologi. Tapi kemungkinan kalau saya di bidang lain yang buta akan teknologi, mungkin bisa tertinggal kak. Dan pada tahun-tahun ke depan mungkin saya tidak akan mendapat kerja sesuai dengan bidang yang ku ambil kalau saya dapat teknologi. Kayak seperti sekarang AI segala macam kak, makanya saya lebih tertarik ke teknologi. Kalau dalam teknologi itu pekerjaan apa? Mungkin ada pekerjaan yang berbayang-bayang. Sejauh ini belum terbayang kak. Mungkin lebih kalau yang ditahu mungkin akuntan mungkin, atau kayak belum terbayang sih kak kalau saya. Cuma memang tertarik ke bidang itu, tapi kalau untuk pekerjaan sejauh ini belum terbayang. Oke. Terus kalau di di rating dokter, chef, dan mungkin salah satu pekerjaan di teknik informatika. Nah, yang paling ingin dilakukan balik lagi ke mana? Di antara tiga itu. Teknik informatika bagi bidang itu. Karena apa? Alasan tadi Karena kan kalau saya suka dokter kak, itu karena bukan saya pilih dokter itu karena motivasi dari lingkungan sekitarku, sama passionku. Sedangkan kalau di informatika itu ada passionku di situ dan suka kak itu, karena ada fisika dan teknologinya di situ, jadi saya suka itu. Jadi menurutku kalau saya dibandingkan itu, saya akan pilih bidang informatika, bidang teknik, bidang teknologi, karena saya suka dan saya punya passion di situ. Passionnya apa? Kan sekarang kalau teknologi itu kak sekarang lebih berfokus kepada coding. Iya betul. Memang itu coding itu susah sekali kak. Tapi saya tuh saya rasa sejauh ini saya tuh tipe yang gampang kak hafal begitu. Gampang kak hafal kayak rumus-rumus coding segala macam. Jadi kayak mungkin kalau saya masuk jurusan itu saya akan lebih enjoy dibanding saya masuk kedokteran. Karena saya juga suka itu, walaupun memang saya juga punya passion di kedokteran, tapi kalau dibandingkan saya lebih suka passionku yang di informatika. Nah, tadi kan membaca artikel ini. Nah,
Kalau misalkan membaca artikel tentang pekerjaan teknik informatika atau dokter atau chef itu pernah nggak? Sejauh ini saya masih tentang kedokteran gitu sih kak, karena memang kalau dulu kan supportnya di situ, jadi saya masih fokusnya ke di situ yang memang disupport sama lingkungan sekitarku. Kalau teknik informatika sama chef sejauh ini belum pak terlalu baca artikel tentang itu. Oh, Nggak ada yang spesifik ku baca. karena lebih fokus pada Dokter, kedokteran. iya, karena keluarga juga usahakannya masih di situ. Terus mengenai teknik informatika nih, apa yang ditahu mengenai itu kan tadi coding, coding itu apa? Apa dia, penerapan Word, Excel segala macam, terus pembelajaran tentang software, hardware, terus lebih ke pokoknya fokus ke perkembangan teknologi yang mungkin lebih muncul lagi. Jadi kayak fokus ke belajar tentang bagaimana caranya dunia itu bekerja dengan teknologi, mungkin begitu juga. Jadi kayak jadi lebih ke handphone segala macam dan buat aplikasi. Iya, Dan itu Nancy suka iya banget. banget. Dan Nancy pernah nggak sih kayak kalau berpikir kalau saya sudah terjun di sini, saya sudah ada dalam pekerjaan ini, Nancy pernah nggak sih kayak sudah memikirkan apa yang paling terburuk, misalnya lembur atau segala macam kayak tadi kedokteran pusing belajar? Menurutku itu wajar gak sih kak begitu? Karena saya juga kadang begitu, itu alasanku juga, meskipun nggak terlalu ingin di kedokteran karena kan materinya susah, terus juga perjalanannya kan panjang kak, belum lagi koasnya, praktek-prakteknya segala macam, materinya yang susah. Saya selalu kak mempertimbangkan hal terburuk dalam sesuatu pilihanku. Bahkan di teknologi juga saya tuh mikir hal terburuknya juga kak, di chef juga saya pikir hal terburuknya, dan mungkin kurasa itu juga yang bikin kak bimbang kayak. Oke. Terus bimbang dalam tiga tadi, chef, dokter. Ya. Oke. Kalau dari orang tua ada kayak kasih jurusan lain selain dokter? Kalau orang tuaku sejauh ini dia masih fokus ke dokter sih kak, dia masih arahkannya ke dokter terus. Jadi harus nih dokter, bukan anda harus, tapi Bukan nggak harus lebih jika didorong. Iya, lebih didorongnya ke situ karena guru dari sekolahku juga, wali kelasku dia juga lebih arahkannya saya ke situ. Tapi sebenarnya kalau dari orang tua nggak ada sih kayak paksaan banget yang kayak harus dokter, sebenarnya tidak sih kak. Orang tua tuh kayak lebih membebaskan sih sesuai dengan keinginanku. Cuma kalau kadang kan saya juga minta pendapat dari mereka tuh kak, karena saya juga kayak hilang arah kak kalau berpikir sendiri kak. Tapi kalau dari mereka tuh arahannya pasti ke situ karena menurutnya mereka itu sudah jelas nih prospek kerjanya dibutuhkan terus karena kesehatan. Setiap orang kan pasti setiap saat pasti ada namanya orang sakit, orang sembuh, melahirkan segala macam, jadi pasti dibutuhkan terus. Oke. Terus apakah selain dokter, chef dan salah satu pekerjaan di teknik informatika masih ada lain atau hanya itu tiga? Sejauh ini hanya itu tiga sih kak. Tapi ada dulu sih, lebih ke dulu pernah tertarik juga ke manajemen Kenapa itu? karena suka uang. Oh iya. Karena apa nih, walaupun matematikaku rendah secara kayak kalau pakai rumus Pitagoras segala macam, tapi kalau dalam perbungaan itu saya cukup lancar, jadi bisa berpikir otakku di situ. Jadi saya awalnya mau ambil fakultas ekonomi dan bisnis, cuma keinginanku itu pudar gara-gara pas SMA ini kejurusan saya tidak dapat ekonomi maupun sosiologi. Jadi kayak kurasa fokus harapan kalau mau itu, kalau saya cuma mengandalkan pelajaran di sekolah, makanya saya tuh kayak hapus fakultas ekonomi dan bisnis dari jurusan yang aku mau. Makanya saya cuma punya tiga itu sejauh ini, Dokter, chef. atau teknik informatika. Nah, semisal sikap apa yang nanti Nancy berikan kalau semisalnya plan itu tidak dapat tercapai? Mungkin kan juga masih pertimbangan tuh kak saya kuliah atau tidaknya, tapi mungkin kalau memang saya tidak bisa masuk di antara ketiga itu, mungkin saya akan lebih jadi ke kayak wirausaha begitu,
Kenapa itu? Karena orang tua aku juga gitu kak, orang tua aku tuh bisa dibilang wirausaha juga, kayak keduanya punya usaha makanan. Jadi mungkin kalau cobanya saya nggak bisa lanjut ke jurusan yang aku mau itu, mungkin saya juga akan ikut jejaknya mereka wirausaha. Karena kalau kita kan ada juga bakat masakku, walaupun nggak sewah itu begitu, cuma walaupun nggak dapat ke pendidikan lebih jauh tentang itu, masih bisa aja buat gitu untuk jualan gitu. Terus dalam tiga ini apa yang Nancy yang pikiran, apa yang membuat Nancy ragu untuk menentukan dari tiga itu? Finansial. Kenapa? Karena sebenarnya aku bilang kak, sekarang apa-apa itu naik, Oke. tapi UMR tidak naik. Jadi bisa dibilang tuh sekarang orang tua aku untuk kumpulkan uang untuk biaya sekolah aku tuh bisa dibilang cukup sulit. Bahkan untuk tutupi bahkan untuk kehidupan sehari-hari itu naik drastis kak. Bahkan bisa dibilang dalam sebulan belum tentu mereka simpan uang untuk pendidikanku. Apalagi kalau dibilang sekarang kuliah itu bisa dibilang mahal sekali kak. Walaupun itu saja orang kuliah sekarang juga banyak kak, bukan kalau mungkin kalau dulu orang walaupun mahal tapi orang kuliah sedikit, jadi bisa jadi orang yang sudah sarjana itu bisa dapat pekerjaan lebih baik. Tapi kan kalau sekarang orang yang sarjana itu banyak sekali nih kak, jadi walaupun saya sudah habiskan uangku banyak-banyak untuk kuliah, belum tentu kak langsung bisa dapat pekerjaan yang pasti. Kalau jurusan yang aku ambil juga tidak pasti. Terus dan itu juga termasuk tantangan terbesar ya? Terbesar sekali kak, karena kalau cuma masalah passion dan segala macam saya bisa dipaksa diriku kak. Karena pas SMA ini juga sebenarnya saya tidak mau jurusan IPA, saya maunya IPS. Cuma karena memang dari pihak sekolahku yang kekurangan guru IPS, jadi saya termasuk kelas IPA. Awalnya terpaksa juga, cuma saya masih bisa survive. Jadi saya tuh tipe orang yang walaupun dipaksa masih bisa aja untuk berkembang selama ada jalannya dan ada yang diarahkan kak. Saya gitu juga. Dan itu juga sesuatu yang tidak pernah tidak pasti dipaksakan. Iya. Terus ini dalam mengatasi keraguan itu sebelumnya pernah nggak sih mengatasi keraguan itu dalam memilih jurusannya? Kalau saya rasa kalau raguan, saya tuh kalau tenggelam kak dalam pikiranku sendiri kak, saya biasa langsung bicara sama orang tuaku. Karena kan saya anak tunggal kakak, nggak punya kata mencerita sama orang tuaku. Jadi saya tuh biasa kalau ada keraguan tuh yang kurasa langsung aja sama orang tuaku. Jadi kalau kayak mereka responnya begini ya saya akan pertimbangkan responnya mereka. Cuma nggak tahu kalau setiap bicara pasti yang dibahas itu finansial. Sebenarnya juga saya tidak masalah juga kalau mau bahas itu karena memang pasti itu yang jadi masalah utama setiap orang untuk sekolah atau anak sekarang. Iya, karena orang sekarang sekolah juga gara-gara itu uang. Saya takutnya kan malah kalau dipaksa bisa kan masuk tapi bisa keluar, atau belajar ke setengah tapi karena tidak cukup finansial atau aku malah berakhir itu tanpa aku dapat sarjanaku gitu. Tapi bisa tuh kak, sejauh ini sebanyak apapun saya bicara sama orang tuaku, tapi kalau sudah bahas tentang finansial pasti ragu gitu muncul lagi. Kayak apa nih kak, nggak yakin kak bisa kak lanjut kuliah gitu. Yang darinya semangat komunikasi dengan orang tua tiba-tiba merasa down. Iya, gara-gara setiap bahas finansial sebenarnya bukan juga salahnya orang tua aku, tapi kayak nggak bisa kak juga salahkan ke diriku. Jadi kayak bingung kak siapa yang mau kusalahkan. Kadang begitu kakak, keraguanku itu di situ. Pernah nggak sih kalau kayak seperti itu Nancy jadi kayak menarik diri dari keluarga? Enggak sih kak, Enggak ya. karena orang tua aku juga bicaranya itu bisa dibilang dengan nada yang tenang. Dia enggak konfrontasi kak, jadi kayak ya mengalir bisa aja. Cuma setelah mengalir enggak bisa tiba-tiba langsung hilang begitu saya pikir masih tersimpan jika. Cuma enggak aja yang kayak enggak sampai aja separah yang kayak sampai saya tarik diriku dari orang sekitarku. Jadi kesimpulannya yang pertama yang saya dapat simpulkan, Nancy masih ragu nih memilih antara tiga tadi, yaitu kedokteran, chef, atau salah satu pekerjaan di teknik informatika. Lalu juga faktornya keraguan tersebut juga karena finansial. Oke. Terus juga tapi tadi kalau pengembangan diri, Nancy sudah ada di tahap mengembangkan public speaking dan juga sedang melakukan beberapa kegiatan organisasi.
yang nantinya mungkin itu dibutuhkan dalam dunia perkuliahan. Iya. Oke. Terus nah dari pembicaraan kita sekitar 30 menit lebih nih, apa yang mungkin bisa Nancy boleh atau Nancy dapat dari pembicaraan kita ini? Menurutku saya Kak, mungkin lebih ke saya harus pastikan lagi keraguanku. Mungkin saya harus lempar-lempar dulu pemikiran tentang finansial itu. Mungkin saya akan fokus dulu tentang perkembangan diriku yang bakal mungkin bisa tunjang ke keinginanku nanti. Dan mungkin kalau masalah finansial saya akan bicarakan sama orang tua. Itu sih Kak. Nah kan sesi konseling ini kan ada 2 sesi nih. Ya. Oke, nanti kita akan bertemu lagi di sesi kedua dan berikutnya. Oke, apa yang nanti Nancy akan lakukan setelah kita bertemu atau sebelum sesi konseling ini berakhir untuk persiapan ke sesi kedua? Mungkin akan lebih ku tenangkan lagi diriku Kak, karena jujur sekarang agak tegang Kak, nggak tahu kenapa. Mungkin lebih karena konseling pertama dalam hidupku, semuanya udah pernah Kak begini, jadi mungkin kayak agak tegang Kak. Mungkin kedepannya akan lebih relax Kak, supaya jawaban yang bisa aku beri juga lebih santai. Saya ngerasa mungkin itu juga. Terus kalau sesi konseling ini berakhir, apa yang nanti Nancy akan pelajari mungkin? Setelah ini berakhir, ya mungkin akan lebih ku permatangkan lagi pilihanku antara ini atau ini. Terus mungkin di sesi selanjutnya saya akan bahas lagi sama kita. Oke. Jangan tegang. Iya. Santai saja. Iya. Oke. Terus nih, adakah perubahan dari tadinya Nancy mungkin kayak tegang atau bagaimana? Adakah perubahan setelah konseling ini berakhir? Jujur awalnya tegang banget Kak, cuma sekarang kayak berangsur-angsur nih santai. Kayak tenang aja. Tenang, nah, gigit kok. Oke, terus langkah apa yang kan tadi selain lebih berpikir mengenai jurusan apa yang nantinya akan di sesi selanjutnya, dan selain itu apakah ada untuk sebelum pertemuan berikutnya? Kayaknya sih itu Jessica, lebih kayak mempertimbangkan pilihanku, terus nanti akan saya bicarakan ke kita, saya minta pendapat ke segala macam, mungkin begitu juga, minta arahan lah lebih tepatnya. Oke, si arah. Oke, yang tadi sudah dirangkumkan kan, Nancy masih ragu dengan pilihan tersebut, juga masih bimbang, masih abu-abu nih terkait jurusan apa yang nantinya akan Nancy pilih, nanti Nancy apa yang lakukan. Terus saya harap setelah sesi nantinya 2 atau 3 hari ke depan, mungkin Nancy sudah lebih dapat memikirkan sebelum nantinya kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Lalu juga nanti sesanya kita akan bahas di chat. Oke. Dan juga dalam memilih jurusan itu nggak perlu terburu-buru deh, yang penting kayak santai, jangan tegang. Nanti tegang kalau kita memilihnya tegang, nanti juga kita akan jalannya tegang. Jadi dan kasih stimulus positif terhadap diri sendiri. Oke, juga tadi aktif organisasi ya, itu sangat-sangat dibutuhkan nanti juga di kuliah. Misalkan Nancy harus melakukan organisasi tersebut untuk mengembangkan potensi Nancy. Oke, terus apakah mungkin Nancy ada yang ingin ditanyakan atau sebagaimana? Sejauh ini mungkin lagi sih Kak, kayak kurasa juga lebih tenangin pikiranku tentang itu jurusanku, kayak bisa kurasa lebih arahkan apa yang akan kupikirkan dulu, apa yang akan kupertimbangkan dulu sebelum ke pilihan finalku nanti. Gitu. Tesnya sudah nggak sih? Tes kuliah Belum Kak. belum ya, belum libur ya. Kan saya baru naik kelas 12 ini Kak. Kemarin saya masih kelas 2. Ini sekarang kan sudah ujian kenaikan kelas. Nah, saya naik kelas 3. Ini saya tuh juga kayak lagi bingung Kak, lagi gelisah tentang TK aku nanti bulan Oktober. Oke, jangan jalan dengan
santai. Oke, kalau tadi padatnya organisasi tetap istirahatkan diri, jangan diforsir dirinya dan over, nanti juga akan sakit dan terhambat juga kegiatannya. Dan jangan juga ini overthinking ya, dijaga pikirannya, kasih pikiran-pikiran atau energi-energi positif, jangan terbebani dengan itu semua, santai karena semuanya juga pasti sudah tertulis dengan apa yang nantinya akan yang dilakukan. Dan semua khawatiran yang tadi jangan terlalu dipikirkan, boleh dipikirkan tapi jangan yang berlarut-larut yang buat Nancy jadi kayak down dan tidak bisa Nancy lakukan pekerjaan lainnya, karena bahaya juga nanti dalam dirinya Nancy. Oke, saya rasa juga sesi pertama ini sudah cukup dan nantinya kita akan komunikasikan sesi kedua dan nanti kita akan lakukan tahu kapan, nanti kita diskusikan saja. Terima kasih karena sudah bercerita di sesi pertama ini. Aku harap juga nanti sesi keduanya kita lebih santai, jangan tegang, nggak gigit kok. Oke. Dan juga lebih saya harap setelah nanti sesi konseling lebih terarah nantinya supaya kita lebih tahu nih yang pokok-pokok masalah kita apa. Nanti kita juga diskusi sebelum mungkin setelah ini nanti mau diskusi sama saya boleh, chat sama saya boleh, kapanpun mungkin bisa chat. Kalau mungkin ada yang keraguan untuk sesi pertama atau bagaimana sesi kedua itu bagaimana. Terima kasih karena sudah bekerja sama, bercerita, dan nantinya informasi yang dikasihkan saya itu akan di-keep oleh saya sendiri dan tidak akan disebarluaskan. Terima kasih Nancy. Jangan tegang ya.